perjanjian perdamaian Camp David, ketika diplomasi jadi drama. Pada tahun 1979, dunia menyaksikan sesuatu yang langka. Dua negara yang biasanya ribut malah duduk satu meja dan bikin perjanjian. Perjanjian perdamaian Camp David ini adalah hasil negosiasi antara Mesir dan Israel dengan Amerika Serikat sebagai penengahnya. Kalau diibaratkan, ini kayak dua tetangga yang biasanya ribut soal pagar, tiba-tiba sepakat berbagi kebun belakang. Tapi ya, sebelum sampai titik itu tuh dramanya luar biasa. Camp David, resort atau ruang interogasi. Jadi, pertemuan ini diadakan di Camp David, sebuah tempat peristirahatan Presiden Amerika Serikat di Maryland. Tapi jangan salah, ini bukan liburan mewah ala selebriti. Ini lebih mirip reality show politik dengan tekanan darah tinggi. Presiden Mesir Anwar Sadat datang dengan penuh harapan. Sementara Perdana Menteri Israel Menachem Begin hadir dengan ekspresi waspada, kayak orang yang curiga mau ditipu sales kartu kredit. Presiden ASS saat itu, Jimmy Carter, berperan sebagai penengah. Bisa dibayangkan betapa sulitnya tugas Carter, ibarat mencoba mendamaikan dua orang yang udah terbiasa berantem sejak lahir. 2 minggu penuh ketegangan, negosiasi berlangsung selama 12 hari. Iya, 12 hari. Kalau ini acara reuni keluarga besar, pasti sudah banyak piring pecah dan drama air mata. Sadat dan Begin bolak-balik ngambek. Ada saat dimana mereka bahkan gak mau ngomong langsung satu sama lain. Jimmy Carter sampai harus jadi kurir pesan antar mereka. Kebayang nggak seorang presiden Amerika Serikat, pemimpin negara adidaya, jadi kayak asisten pribadi yang mondar-mandir bawa catatan kecil. Begin, saya nggak mau bicara sama dia kecuali dia setuju dulu soal Sinai. Sadat, saya nggak mau bahas Sinai kecuali mereka setuju soal Palestina dulu. Carter, oke, baiklah, saya tulis. Begin bilang, kalau ada WhatsApp zaman itu, mungkin grup chat mereka udah penuh dengan left dan rejoin. Momen keajaiban, akhirnya sepakat. Setelah drama panjang, akhirnya kedua pihak setuju menandatangani perjanjian. Intinya, Israel setuju mundur dari Semenanjung Sinai. Sementara Mesir menjadi negara Arab pertama yang secara resmi mengakui keberadaan Israel. Ini kayak momen dua orang rival akhirnya sepakat buat nggak saling sindir di media sosial lagi. Jimmy Carter pasti langsung lega. Kayak orang yang akhirnya berhasil menyatukan dua sahabat yang lagi perang dingin gara-gara rebutan kursi di kelas. Dampak dan warisan Camp David. Perjanjian ini mengubah sejarah. Mesir dan Israel yang sebelumnya sering bentrok, akhirnya bisa lebih tenang. Tapi tentu saja nggak semua orang senang. Beberapa pihak di dunia Arab merasa Mesir terlalu kompromi. Sementara di Israel juga ada yang protes karena kehilangan Sinai. Tapi kalau dipikir-pikir, lebih baik ribut di meja negosiasi daripada ribut di medan perang. Lagi pula, kalau 12 hari diskusi bisa menyelamatkan ribuan nyawa, bukankah itu kemenangan besar? Jadi, begitulah kisah perjanjian perdamaian Camp David. Bukti bahwa diplomasi bisa seperti sinetron, tapi dengan akhir yang lebih bermanfaat.